تنزيل من رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، آمين ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang membimbing kita semua hadir kembali di tempat yang mulia dan di dalam majelis yang mulia. Nikmat yang semacam ini harus kita syukuri Bapak Ibu, karena tidak semua orang dibimbing oleh Allah untuk melakukan kebaikan, apalagi sholat subuh berjamaah. Bahkan di luar sana banyak orang-orang yang justru dimudahkan, diberikan peluang-peluang yang besar untuk melakukan keburukan-keburukan. Maka ketika kita dibimbing oleh Allah untuk melakukan amal kebaikan, kita harus menyadari dan merasa bahwa kita sedang mendapatkan nikmat yang besar dari Allah SWT. Sehingga nikmat ini harus kita syukuri, sehingga nikmat ini harus kita syukuri betul kepada Allah SWT agar nikmat ini semakin ditambah oleh Allah. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, sungguh pasti aku akan menambah nikmat itu kepada kalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semua untuk selalu menjadi hamba yang bersyukur kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Jemaah rahimakumullah, kita masih berada di bulan Rabiul Awal. Bulan ini disebut oleh sebagian ulama, walaupun tidak semuanya, sebagai bulan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, ini bukan pendapat yang muttafaq, bukan pendapat yang disepakati oleh para ulama. Hanya sebagian ulama saja, dan kemudian mereka memasyhurkan pendapat ini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir bulan Rabiul Awal. Sehingga ada sebagian umat Islam, sebagian
dan juga tidak semuanya yang kemudian melakukan acara-acara khusus mengenang kelahiran Nabi, mengenang sejarah Nabi, kemudian mengambil pelajaran dari kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jemaah rahimakumullah, memang kita ini harus punya momentum tertentu untuk memperbaiki rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena bagaimanapun kita wajib mencintai Rasulullah, melebihi kita mencintai diri kita, anak kita, orang tua kita, dan seluruh umat manusia. Sebab iman kita tidak sempurna, bahkan iman kita tidak tertolak. Iman kita tertolak Bapak Ibu kalau kita tidak mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidaklah dianggap beriman seseorang itu sampai aku dicintai oleh dia melebihi anaknya, melebihi orang tuanya, dan melebihi seluruh umat manusia. Kenapa kita harus cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata ulama, karena dengan cinta kita bersama Rasulullah di surganya nanti. Ada hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kapan kiamat?" Kata Rasulullah, "Apa yang kau persiapkan untuk menyongsong datangnya kiamat?" Lalu sahabat itu dengan polosnya menjawab, "Ya Rasulullah, aku ini orang perkampungan, aku hanya sholat wajib, puasa wajib, dan aku tidak melaksanakan amalan-amalan sunnah sebab aku sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan di kampung." Kemudian dia mengatakan, "Walakinni uhibbullaha wa rasulah." Tetapi aku cinta kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian Rasulullah berkata, "Anta ma'a man ahbabta." Kamu nanti bersama orang yang kamu cintai. Inilah kenapa kita harus mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, karena orang yang paling sayang, yang paling cinta, yang paling peduli, yang paling memikirkan nasib kita ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak pernah bertemu dengan kita, Bapak Ibu. Beliau tidak tahu siapa nama kita. Beliau tidak hidup bersama kita. Beliau juga tidak pernah berkumpul dengan kita, jemaah rahimakumullah. Tapi beliaulah orang yang paling sayang kepada kita, orang yang paling cinta kepada kita, bahkan orang yang paling peduli kepada nasib kita di dunia dan lebih-lebih nasib kita di akhirat, jemaah rahimakumullah. Ada banyak hadis membuktikan betapa cintanya Rasulullah SAW kepada umatnya. Yang pertama yaitu beliau selalu mendoakan umatnya mendapatkan ampunan Allah di dalam salat. Jadi setiap kali salat beliau mendoakan umatnya mendapatkan ampunan Allah. Sebagaimana hadis riwayat Imam Ibnu Majah rahimahullahu taala bahwa suatu ketika Aisyah radhiyallahu anha melihat Rasulullah sedang bahagia, melihat Rasulullah sedang bergembira. Digambarkan dalam hadisnya tiba nafsin, jiwanya lagi nyaman, lagi mood, lagi senang. Kemudian kesempatan itu tidak disia-siakan oleh Aisyah. Maka Aisyah kemudian mendekat kepada Rasulullah dan meminta sesuatu. Biasanya seorang wanita ketika melihat suaminya senang, bahagia, minta urusan dunia, minta duit, minta emas, minta jalan-jalan dan sebagainya.
atau minta diisikan top up Shopee Pay-nya. Sekarang ini Pak, yang paling dirindukan oleh para wanita itu bukan suara suami datang, tapi suara paket. Karena sehat, usia panjang, harta kekayaan, kedudukan, ini tidak ada gunanya kalau tidak mendapatkan ampunan Allah. Makanya doa kita untuk orang tua apa? Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Ya Allah, ampunkan dosaku dan ampunkan juga dosa-dosa kedua orang tuaku. Ya, baru kita minta yang lain-lain untuk orang tua kita. Tapi yang pertama kita minta untuk mereka adalah ampunan, karena kita akan celaka, kita akan binasa, kita tidak ada nilainya di hadapan Allah bila kita tidak mendapatkan ampunan Allah. Kalau panjenengan perhatikan Bapak Ibu, doa-doa itu yang diajarkan oleh Nabi rata-rata kebanyakan ya minta ampun kepada Allah. Kebanyakan minta ampun kepada Allah SWT ya. Makanya ketika Aisyah minta didoakan, Nabi mendoakan Aisyah mendapatkan ampunan Allah. Nah, dengan doa ini Aisyah kemudian tertawa bahagia sampai jatuh di pangkuan Rasulullah. Biasanya orang bahagia banget kalau dapat duit, dapat hadiah. Ini bahagia karena didoakan oleh Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Aisyah, ayasurruki du'ai? Apakah doaku telah membuat kamu bahagia? Kata Aisyah, betul wahai Rasulullah. Aku bahagia dengan doamu. Bagaimana mungkin aku tidak bahagia? Karena doamu pasti dikabulkan oleh Allah dan aku didoakan oleh engkau mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Rasulullah? Wallahi innaha la du'ai li ummati fi kulli salah. Demi Allah, sesungguhnya doaku ini juga kuberikan kepada umatku setiap aku sholat. Subhanallah. Jadi setiap beliau sholat Bapak Ibu, beliau selalu mendoakan umatnya mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan, bukan hanya sesekali, setiap aku sholat kata Nabi, aku doakan umatku mendapatkan ampunan Allah. Pernahkah kita setiap sholat mendoakan orang yang tidak ada hubungan keluarga dengan kita, tidak ada hubungan nasab dengan kita? Kita doakan setiap sholat mendapatkan kesehatan, mendapatkan ampunan Allah, mendapatkan rahmat Allah. Mungkin pernah jemaah rahimakumullah, tetapi tidak setiap sholat. Kita aja sebagai orang tua, mungkin ada 1-2 kali ketika kita sholat atau selesai sholat kita tidak mendoakan anak keturunan kita, tidak mendoakan keluarga kita. Nabi SAW setiap kali sholat beliau mendoakan umatnya mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menandakan bahwa orang yang paling sayang kepada kita, yang paling peduli, yang paling memperhatikan nasib kita adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dalil yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, ketika beliau dizalimi oleh umatnya sendiri waktu berdakwah ke negeri Taif, beliau dilempari batu, dilempari kotoran. Apalagi beliau datang ke Taif itu kan jalan kaki. Coba bayangkan, negeri Taif itu cukup jauh, perjalanan sekitar 2-3 hari jalan kaki jemaah rahimakumullah. Anggaplah dari Malang ke Surabaya Bapak Ibu, jalan kaki, kemudian ditemani oleh anak angkatnya bernama Zaid bin Harithah. Capek-capek jalan kaki jemaah rahimakumullah sampai ke negeri Taif, ternyata ditolak dengan cara yang kasar, dilempari batu, dilempari kotoran. Kemudian Nabi SAW, ringkas ceritanya, beliau ditawari oleh malaikat Jibril untuk memerintahkan malaikat penjaga gunung supaya menumpahkan gunung itu kepada penduduk Taif. Tetapi apa yang keluar dari lisannya Nabi? Kata Nabi, tidak. Aku berharap dari tulang sulbi mereka itu
keluar orang-orang manusia-manusia yang menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah sedikit pun. Subhanallah. Ini bentuk sayangnya Nabi kepada umatnya, jemaah rahimakumullah. Kalau Nabi tidak sayang kepada umatnya yang durhaka-durhaka itu, mungkin Nabi akan menggunakan doa itu sebagaimana Nabi Nuh alaihi salam meminta kepada Allah agar tidak disisakan kaumnya, umatnya, walaupun hanya seorang. Sebagaimana doa Nabi Nuh, innaka intadharhum yudhillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara. Atau doa sebelumnya jemaah rahimakumullah, qala nuhur rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirin dayyara. Ya Allah, jangan kau sisakan orang kafir satu pun di atas muka bumi. Di antara mereka itu jangan kau sisakan. Nabi bisa saja berdoa seperti doanya Nabi Nuh alaihissalam, tapi Nabi tidak mengeluarkan doa itu. Justru yang keluar dari lisannya Nabi doa harapan kepada Allah agar ada tulang sulbi mereka itu, anak-anak keturunan mereka yang menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah sedikit pun. Nah, sekarang di Taif, Bapak Ibu, tidak ada satupun orang di sana kecuali mereka beriman kepada Allah dan tunduk kepada ajaran Allah dan Rasulnya. Barakah doa dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bukti bahwa Rasulullah itu sangat sayang, sangat peduli dan sangat kasihan kepada umatnya. Kemudian jemaah rahimakumullah, berikutnya, tidak ada setiap pagi orang yang mendoakan kita keberkahan kecuali Rasulullah. Saya ulang, tidak ada setiap pagi orang yang mendoakan keberkahan untuk kita kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap pagi apabila masuk waktu pagi, dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW mendoakan umatnya mendapatkan keberkahan. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku. Berkahi umatku. Kalau dia punya harta, berkahi hartanya. Kalau dia punya umur, berkahi umurnya. Kalau dia punya anak, berkahi anaknya. Kalau dia punya usaha, berkahi usahanya. Kalau dia punya ilmu, berkahi ilmunya. Berkahi umatku fi bukuriha, di dalam waktu paginya. Nah, makanya yang tidur pagi jemaah rahimakumullah, dia telah terlewat dari keberkahan ini. Oleh karena itu diusahakan kita tidak tidur pagi, tidak tidur ba'da subuh, tidak tidur juga di waktu duha, kecuali nanti menjelang duhur jam setengah 11, jam 11 baru kita tidur sebentar qailula, mempersiapkan diri kita supaya semangat, fresh ketika melaksanakan sholat duhur. Jadi Nabi SAW setiap pagi mendoakan kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada lagi yang lebih dahsyat daripada itu Bapak Ibu, yaitu Nabi dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menangis karena memikirkan nasib umatnya. Kita pernah nggak nangis karena mikirin nasib orang lain? Pernah nggak? Kayaknya kita nggak pernah, Pak. Nangis karena mikirin nasibnya orang. Kita ini nangis paling-paling mikirin nasib kita sendiri, atau nasib anak kita, atau nasib keluarga kita. Jamaah rahimakumullah. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah suatu ketika beliau menangis sejadi-jadinya Bapak Ibu, karena memikirkan nasib umatnya nanti di akhirat. Jadi ketika beliau membaca ayat ucapan Nabi Isa alaihissalam, in tu'adzibahum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Kata Nabi Isa, jika engkau mengazab mereka ya Allah, maka mereka itu hambamu sehingga engkau berhak untuk mengazab mereka. Tapi jika engkau mengampuni mereka, sesungguhnya engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Kemudian Nabi juga membaca doanya Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbi innahunna atlalna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka
Ghafurur Rahim. Siapa yang mengikuti aku, kata Nabi Ibrahim, dialah golongan aku. Tapi siapa yang mendurhakai aku, engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Artinya Nabi Ibrahim dan Nabi Isa, mereka sama-sama berharap kepada Allah untuk umatnya yang durhaka itu tetap mendapatkan ampunan Allah SWT. Nah, ketika Nabi membaca doa mereka, Nabi menangis. Bapak Ibu, Nabi menangis. Akhirnya Allah mengutus malaikat Jibril untuk bertanya kepada Rasulullah. Sebenarnya Allah tahu kenapa Nabi menangis, tapi Allah ingin malaikat Jibril tahu kenapa Nabi SAW menangis. Kemudian malaikat Jibril diutus oleh Allah dan bertanya, wahai Muhammad, Allah Maha tahu dan Allah bertanya kepadamu, menyampaikan kenapa engkau menangis. Kemudian Nabi mengatakan, aku menangis karena aku memikirkan nasib umatku di akhirat. Kemudian malaikat Jibril itu kembali lagi kepada Allah SWT dan menyampaikan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Lalu Allah berkata kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, sampaikan kepada Muhammad bahwa tidak ada dari umatnya kecuali nanti akan masuk surga semua. Makanya umat Nabi walaupun punya iman mithqala dzarrah, sebesar biji dzarrah, Bapak Ibu, pada akhirnya mereka nanti akan dimasukkan ke dalam surga. Kemudian berita ini disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini menunjukkan betapa Rasulullah itu sangat memikirkan kita, sangat peduli kepada kita, dan sangat sayang kepada kita, jemaah rahimakumullah. Kemudian ada hadis lain bahwa Nabi ini manusia terdahulu yang merindukan kita semua. Beliau tidak pernah bertemu dengan kita, tidak kenal dengan kita, tapi merindukan kita. Suatu ketika Nabi berjalan dengan para sahabatnya. Kemudian beliau mengatakan, aku rindu umatku. Kemudian sahabat mengatakan, ya Rasulullah, bukankah aku ini umatmu? Bukankah aku ini saudara-saudaramu? Kata Nabi, bal antum ashabi, kalian adalah sahabat-sahabatku. Kemudian Rasulullah mengatakan, aku rindu kepada saudaraku yang tidak bertemu dengan aku, tapi mereka beriman kepadaku. Jadi kita dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu. Ya. Adakah orang terdahulu yang tidak pernah bertemu dengan kita, tidak kenal dengan kita, tidak hidup satu masa dengan kita, kemudian merindukan kita, jemaah rahimakumullah? Tidak ada, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling dahsyat, Bapak Ibu, disebutkan dalam hadis yang sahih, kata Nabi bahwa setiap Nabi dan Rasul itu punya jatah satu doa yang mustajab. Kalau kita nggak ada. Kita ini kalau berdoa ada dua kemungkinan, antara mustajab dan tidak mustajab, antara dikabulkan dan tidak dikabulkan. Kita tidak punya jatah satu doa yang pasti mustajab, enggak. Jemaah rahimakumullah. Artinya dengan doa itu kita minta apa saja dikabulkan. Minta emas seluas gunung dikabulkan. Minta rumah istana seperti istana yang besar dikabulkan dengan satu doa itu. Tapi itu tidak dikasih oleh Allah kepada selain Nabi dan Rasul. Kata Rasulullah, setiap Nabi dan Rasul itu punya jatah satu doa yang mustajab. Ada di antara mereka, kata Nabi, yang memakai doa itu agar kaumnya dibinasakan oleh Allah, seperti Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Lut alaihi salam. Kemudian ada juga di antara mereka yang memakai doa itu untuk meminta kerajaan, kekayaan dan kekuasaan, seperti Nabi Sulaiman alaihi salam. Ya, saking luasnya kerajaan beliau dan saking hebatnya beliau bisa mendatangkan singgasana Ratu Balqis hanya dalam waktu satu kedipan mata, jemaah rahimakumullah. Ya, lantainya terbuat dari sesuatu yang apabila orang melihat lantai itu, dia mengira bahwa lantai itu adalah air. Hebat Nabi Sulaiman alaihissalam. Kemudian kata Rasulullah, sedangkan aku jatah satu doa yang mustajab itu aku simpan.
aku tidak gunakan di dunia, nanti aku akan gunakan di akhirat untuk umatku. Subhanallah. Jadi beliau rela tidak memakai satu doa mustajabnya, tidak meminta kerajaan, kekuasaan, tidak meminta umatnya yang durhaka-durhaka itu dibinasakan oleh Allah, tidak meminta kesejahteraan dunia, Bapak Ibu. Justru beliau tidak memakai doa itu di dunia, padahal dunia ini kan tempat bersenang-senang, jamaah rahimakumullah. Ya. Justru beliau menyimpan doa itu, dan kata beliau, nanti doa itu aku akan gunakan di akhirat. Aku minta kepada Allah agar umatku semuanya mendapatkan syafaat. Makanya nanti di akhirat Bapak Ibu, orang yang pertama kali diizinkan oleh Nabi memberikan syafaat kepada umatnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini dalil jamaah rahimakumullah bahwa Nabi SAW itu sangat mencintai kita, sangat sayang kepada kita, dan sangat peduli kepada kita. Sehingga itulah sebab kenapa kita harus mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kenapa kita harus berselawat kepada Rasulullah, Bapak Ibu? Sebagai bentuk terima kasih kita kepada Rasulullah. Walaupun kita ini nggak akan bisa membalas jasa-jasa Rasulullah. Kita bisa begini karena perjuangan Rasulullah dalam berdakwah. Beliau pernah dicekik, beliau pernah diusir, beliau pernah direncanakan untuk dibunuh. Beliau pernah dilempari kotoran dan batu, jamaah rahimakumullah. Beliau pernah hampir saja wafat di dalam perang Badar karena diserang bertubi-tubi oleh orang-orang kafir, tapi beliau dijaga oleh Allah. Itu semua beliau lakukan untuk menegakkan agama ini sehingga agama ini sampai kepada kita. Makanya kita sebagai umat yang tahu terima kasih, kita berterima kasih kepada Rasulullah SAW dengan cara apa? Bersolawat. Itu paling minimal Bapak Ibu. Kita bersolawat. Solawat itu kan kita mendoakan Nabi dapat rahmat Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Allah, curahkan rahmat kepada Muhammad. Kalau kita ditambah Allahumma salli wa sallim, curahkan rahmat dan kesejahteraan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kepada nabi-nabi terdahulu kita tidak disunnahkan sholawat, hanya disunnahkan mengucap salam, ya kan? Makanya kalau kita nyebut Nabi Musa, sunnahnya nyebut alaihis salam. Tapi kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dapat dua beliau. Apa dalilnya bahwa Nabi terdahulu itu tidak kita ucapkan sholawat tapi hanya diucapkan salam? Dalilnya ada di akhir surah As-Saffat. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin, dan salam atas utusan-utusan Allah. Jadi kalau kita, utusan Allah itu kan ada dua Bapak Ibu. Ada utusan Allah dari kalangan malaikat. Makanya kalau kita nyebut nama malaikat, kita disunnahkan atau dianjurkan untuk menyebut salam. Malaikat Jibril alaihi salam, malaikat Munkar dan Nakir alaihi salam, ya kan? Begitu juga kalau kita nyebut utusan Allah dari kalangan manusia, kita nyebut alaihi salam. Tapi khusus Nabi Muhammad dapat dua, dapat sholawat dan dapat salam. Maka kalau kita mendengar nama beliau, kita atau menyebut nama beliau, kita disunnahkan untuk menyebut sholawat dan salam, sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika kita menulis nama beliau, nama Muhammad, maka kita disunnahkan juga untuk menyebut atau menulis sholawat sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk terima kasih kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah rahimakumullah. Itulah kenapa kita harus mencintai Rasulullah. Ya. Walaupun sekarang Bapak Ibu banyak orang yang ngaku-ngaku cinta tapi tidak ada pembuktiannya. Mengaku cinta itu gampang. Ya, anak kecil pun bisa kalau ditanya kamu cinta nggak sama Rasulullah? Oh, cinta aku.
Tapi pembuktiannya mana? Jamaah rahimakumullah. Karena pengakuan tanpa pembuktian itu sebuah kedustaan. Ya. Apa bukti atau tanda-tanda bahwa kita ini mencintai seseorang, Bapak Ibu? Banyak ya. Di antaranya kita akan selalu menyebut nama orang yang kita cintai. Kalau kita mengaku cinta kepada Allah, kita akan banyak menyebut nama Allah. Ngaku cinta kepada Allah tapi kok tidak nyebut nama Allah, tidak berzikir kepada Allah, itu pengakuan yang palsu, yang dusta, yang bohong. Ya. Kemudian kalau kita mengaku cinta kepada Nabi Muhammad, maka kita banyak menyebut nama beliau. Cara menyebut nama beliau adalah dengan bersolawat. Sebagaimana juga kita menyebut nama Allah dengan berzikir. Bukan Allah, Allah, bukan hanya Allah, 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 bukan. Tapi kita zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Begitu juga ketika kita cinta kepada Nabi Muhammad, kita banyak menyebut nama beliau, bukan dengan cara Muhammad, 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 tapi bersolawat. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallim. Bahkan kita ini mau nggak mau harus nyebut nama Nabi Muhammad, Bapak Ibu. Kapan? Ketika kita sholat. Itu kita nyebut nama dua Nabi, Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Jadi tanda kita cinta kepada Nabi adalah pertama, kita banyak menyebut nama Nabi dengan sholawat. Banyak bersolawat, Bapak Ibu. Kata Nabi, aktsirus salata alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Perbanyaklah kalian bersalawat kepadaku, karena salawat kalian sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Walaupun kita jauh kan di sini, sedangkan makam Nabi di Madinah. Tapi kalau salawat kita tulus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka salawat itu disampaikan oleh malaikat kepada Nabi Muhammad. Ya, salam itu disampaikan oleh malaikat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang penting salawatnya tulus untuk Nabi. Allahumma salli ala Muhammad. Bukan untuk diri kita sendiri. Gimana tuh ceritanya salawat untuk diri kita sendiri? Kita bersalawat untuk kepentingan kita, Bapak Ibu. Misalnya kan ada sebagian orang bilang, kalau kamu lihat rumah bagus, bacain aja salawat supaya kamu nanti dapat rumah yang bagus seperti itu. Ini kan salawat untuk kepentingan diri sendiri. Salawat seperti ini, ya kan, tidak disampaikan oleh malaikat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak ada manfaat yang dia dapatkan di akhirat nanti, Bapak Ibu. Dan ini salawat bukan bukti cinta kepada Nabi, bukan. Ini salawat bukti dia cinta kepada dunia. Jamaah rahimakumullah. Ya. Terutama kita disunahkan memperbanyak salawat itu pada hari Jumat. Pada hari Jumat. Kata Nabi, orang yang paling dekat denganku nanti pada hari kiamat adalah yang paling banyak bersalawat kepadaku. Orang yang banyak bersalawat, Bapak Ibu, itu cenderung hatinya lebih lembut. Cenderung hatinya lebih lembut. Ingat ya, salawat bukan salawatan. Salawatan itu ada musiknya, ada gendangnya, dan ada nyanyi-nyanyinya, ada joget-jogetnya. Itu sebenarnya bukan salawatan menurut saya, itu kasidahan. Kenapa? Yang dibaca itu bukan salawat, kasidahan. Ya kan? Kalau nggak ada kata salawat dan salamnya, Bapak Ibu, itu dicatat kasidahan. Kasidahan, ya, wallahu ta'ala alam, dapat pahala atau tidak itu, karena kasidahan. Ya kan? Jemaah rahimakumullah. Kemudian kalau yang joget-joget, ada juga yang joget-joget kan, jemaah rahimakumullah, joget-joget. Ya kan, sampai ngangkat-ngangkat tangan, itu nggak dicatat salawat, itu paling-paling dicatat dansa, ya kan, senam, Bapak Ibu, ya kan. Jadi tidak semua orang yang hadir acara-acara seperti itu dicatat salawat, jamaah rahimakumullah. Yang betul-betul salawat, Bapak Ibu, yang jelas-jelas salawat itu kalau kita nyebut Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallam, atau sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya kan. Jadi perbanyak salawat sebagai tanda cinta kita kepada Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua,
tanda cinta itu adalah selalu ingin bersama orang yang kita cintai. Kalau kita cinta kepada seseorang, kita ingin selalu dekat dengan orang itu. Kalaupun orang itu jauh, kita selalu ingin update terus berita-berita tentang orang itu. Jamaah rahimakumullah. Begitu juga kalau kita mengaku cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan berusaha untuk dekat dengan Nabi nanti di surga. Ya, ada seorang sahabat yang menyiapkan air untuk wudhunya Rasulullah. Kemudian ditanya oleh Rasulullah, kenapa engkau melakukan ini? Dia menjawab, aku melakukan ini karena aku cinta kepada engkau wahai Rasulullah. Kemudian mintalah, aku akan berdoa kepada Allah untukmu. Ternyata sahabat itu minta, as'aluka murafaqataka fil jannah. Aku minta kepadamu ya Allah, ya Rasulullah, agar engkau berdoa kepada Allah supaya aku menjadi temanmu di surga. Itu sahabat Bapak Ibu. Mereka tidak ingin jauh dari Rasulullah, baik di dunia maupun di akhirat. Apalah artinya surga? Kalau kata sahabat, kami masuk surga tapi di situ tidak ada baginda Nabi Muhammad SAW bersama mereka. Nah, apakah kebersamaan itu hanya didapat oleh orang-orang yang bersama Rasulullah SAW pada saat itu? Tidak. Ada beberapa amalan yang mana kalau kita lakukan jamaah rahimakumullah, kita akan bersama Rasulullah, bahkan sedekat jadi telunjuk dan jadi tengah dengan Rasulullah, yaitu menyantuni anak yatim. Ana wa kafilul yatim fil jannah hakadha, kata Nabi. Saya dan anak yatim di surga, saya dan orang yang memelihara anak yatim di surga itu seperti ini. Seperti jadi telunjuk dan jadi tengah. Dan menyantuni anak yatim itu enggak setahun sekali. Sekarang kan ada tradisi setahun sekali, setiap bulan Muharram. Ya. Dan yang paling bagus itu Bapak Ibu, kalau kita nyantuni anak yatim, ya paling bagus itu kita datang ke rumahnya, kita kasih duit kepada mereka, kita kasih sembako kepada mereka. Enggak usah diundang. Karena tidak semua orang tua itu mau datang dalam undangan acara anak yatim. Sebab mereka tahu malu. Ada di antara mereka yang menjaga iffah, kehormatan dirinya, jamaah rahimakumullah. Begitu juga orang miskin. Kita nggak perlu kalau ada acara nikahan mengundang orang miskin, itu nggak perlu Bapak Ibu. Kita datang antarkan makanan kepada mereka, itu sudah cukup, jamaah rahimakumullah. Ya, santunan orang miskin dan anak yatim. Itu gimana kalau panjenengan sebagai orang miskin diundang santunan orang miskin dan anak yatim, ya kan? Panjenengan pasti ada rasa malu untuk datang, jemaah rahimakumullah. Cuman banyak sekarang kan orang kaya tapi mengaku sebagai orang miskin, banyak nggak? Banyak. Contohnya apa? Beli gas melon. Banyak orang-orang kaya Bapak Ibu, orang-orang yang sebenarnya secara finansial mampu, tapi gasnya melon. Padahal di gas melon itu jelas sekali tulisannya, untuk masyarakat miskin. Jadi dia kaya merasa miskin, jamaah rahimakumullah. Ya. Nah ini yang ketawa-ketawa ini berarti pelakunya. Ya, karena beli gas yang besar itu harganya jauh banget Bapak Ibu. Baik, jamaah rahimakumullah. Jadi kalau kita ingin bersama Nabi, kita santuni anak yatim, salah satu amalannya, dan banyak sholawat kepada beliau. Itu tanda cinta. Dan yang terakhir jamaah rahimakumullah, tanda cinta itu adalah selalu ringan melaksanakan perintah orang yang dicintai. Kalau kita cinta kepada orang tua, Bapak Ibu, kita ini akan ringan melakukan perintah apa saja yang diperintahkan oleh orang tua kepada kita. Disuruh beli ini, kita ringan melakukannya, enggak berat, enggak menggerutu hati kita, jamaah rahimakumullah. Disuruh melakukan ini dan itu, kita akan ringan melakukannya. Itu tanda bahwa kita cinta. Nah, kalau kita mengaku cinta kepada Rasulullah SAW, kita ringan melaksanakan sunnah-sunnahnya. Jangan mengaku cinta kepada Nabi kalau kita masih berat
melaksanakan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu sunnah Nabi itu Bapak Ibu adalah sholat berjamaah. Jadi kita ini nggak pantas bilang cinta kepada Nabi kalau kita nggak sholat berjamaah di masjid jamaah rahimakumullah. Karena Nabi itu tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Nabi tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Tidak ada satupun riwayat hadis bahwa Nabi sholat wajib sendiri, itu nggak ada. Kalaupun beliau sakit, beliau sholat di rumahnya. Ada beberapa sahabat yang mengikuti beliau berjamaah. Ya. Nabi tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Bahkan Nabi SAW mengatakan, aku punya keinginan untuk membakar rumah kalian yang tidak melaksanakan sholat berjamaah. Tapi Nabi tidak melakukan itu Bapak Ibu, karena di rumah itu ada anak-anak, ada wanita-wanita yang mana mereka tidak harus ke masjid untuk melaksanakan sholat jamaah rahimakumullah. Ya. Jadi jangan mengaku cinta kepada Nabi kalau kita masih berat melakukan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bukti cinta Bapak Ibu. Dan melaksanakan ittiba kepada Nabi itu tidak hanya dalam urusan pakaian. Sebagian orang kalau ittiba kepada Nabi itu dalam hal pakaian saja, tidak. Kita ini wajib ittiba kepada Nabi dalam 3 perkara. Pertama dalam aspek akidah. Akidah kita harus sama seperti akidahnya Nabi. Yang kedua dalam aspek ibadah. Jadi cara ibadah kita harus sama seperti yang diajarkan oleh Nabi. Yang ketiga aspek muamalah atau akhlak Bapak Ibu. Ini kita harus ittiba kepada Nabi. Ikut Nabi. Akhlak kita harus sama seperti akhlak Nabi SAW. Adapun selain 3 perkara ini, kita tidak harus ittiba, ikut Nabi, nggak harus. Misalnya pakaian, kita nggak harus ikut Nabi, Bapak Ibu. Yang harus kita ikuti itu adalah bagaimana cara Nabi berpakaian. Nabi memulai dengan masuk tangan kanan, kemudian baca Bismillah. Nanti setelah pakaian itu sudah ada di badannya, sudah terpasang, maka Nabi membaca doa Alhamdulillahilladzi kasani. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan pakaian kepadaku. Ya, bukan pakaiannya yang diikuti. Jadi Nabi pakai apa? Pakaian ini pakai gamis kan? Kita ini pakai gamis tidak sunnah Bapak Ibu. Walaupun saya sering pakai gamis, jemaah rahimakumullah. Sebenarnya tidak sunnah kita pakai gamis. Karena pakaian gamis ini adalah bukan sisi kerasulan, tapi ini sisi kemanusiaan, ya kan? Yang pakai gamis saat itu bukan hanya Nabi. Orang-orang kafir pun juga pakai gamis jemaah rahimakumullah di Arab itu. Dan Arab itu pakaian sehari-harinya adalah gamis, ya kan? Kalau kita pakaian sehari-harinya mungkin sarung atau celana, Bapak Ibu. Kita pakai gamis mungkin kalau pengen ke pengajian atau ke masjid, jemaah rahimakumullah. Ya, jadi kita tidak sunnah memakai gamis. Sunnahnya adalah mengikuti bagaimana cara Nabi berpakaian. Makanan, kita nggak sunnah makan kurma, jemaah rahimakumullah. Makan gandum tidak sunnah kita. Makan bubur susu, bubur kurma. Yang kita ikuti itu adalah cara makannya. Nah ini bukti cinta kepada Nabi adalah kita ittiba. Kita mengikuti jejak beliau dalam 3 aspek itu tadi. Kita mengikuti akidah beliau, kita mengikuti kita mengikuti akidah beliau, kita mengikuti ibadah beliau, dan kita mengikuti akhlak beliau. Jamaah rahimakumullah. Semoga Allah SWT menganugerahkan kita semua cinta kepada Rasulullah SAW dengan cinta yang sempurna. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ada pertanyaan? Masih ada waktu 3 menit untuk menunggu waktu syuruk. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersalawat dengan kegiatan berdoa. Misalkan kalau kondisi khawatir gitu, kita mungkin bersalawat. Atau sekarang kalau saya kondisi bawa kendaraan kondisi macet gitu, itu supaya nggak perasaan sumpah gitu, kita bersalawat sehingga lupa jalan itu macet, rasanya jadi lancar.
Baik. Itu kebiasaan yang baik. Bahkan dalam kitab Al-Fawaid Al-Mukhtara dikatakan zikir, salawat itu juga zikir, Bapak Ibu. Karena di situ kita nyebut nama Allah dan juga mendoakan Rasulullah. Allahumma itu kan nyebut nama Allah. Kata ulama, kalau kita merasa banyak berbuat dosa, kalau kita merasa banyak berbuat dosa, mungkin kita pernah melakukan kita merasa banyak berbuat salah, misalnya dalam hari itu atau dalam bulan itu, maka zikir yang paling banyak untuk kita baca adalah istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Tapi jadi ketika mobil macet, ya kan, jalan macet, jadi yang harus diperbanyak adalah istighfar, astagfirullah. Itu kalau kita merasa banyak berbuat dosa, ya, banyak berbuat dosa. Mungkin seharian itu sholat subuhnya telat, ya kan, kemudian tidak berjamaah ke masjid, walaupun ini sebenarnya bukan dosa, Bapak Ibu. Kemudian membentak istri, kemudian menggunjing orang. Pokoknya dalam hari itu kita ingat kayaknya banyak kesalahan yang kita lakukan, maka perbanyak istighfar. Tapi kalau kita tidak banyak melakukan kesalahan pada hari itu, ada tapi sangat sedikit jamaah rahimakumullah, maka kata ulama, perbanyaklah sholawat. Perbanyak sholawat. Jadi ketika jalan macet, ketika nunggu antrian, ketika nunggu panggilan, baca sholawat. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga hatinya lembut, hatinya adem, kemudian tidak marah-marah atas kemacetan itu. Kan ada orang ketika macet misu-misu, Bapak Ibu. Ada jamaah rahimakumullah, ya kan? Apalagi kalau yang buat acara itu umat Islam, pakai kopiah, acara pengajian akbar, bikin macet dan seterusnya, wah habis, ya kan? Keluar kata-kata kotor jamaah rahimakumullah dari mulutnya. Tapi orang yang bersolawat, hatinya tenang, adem, sehingga tenang, ya. Jadi betul kalau ada kemacetan di jalan, isi waktu itu dengan memperbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Allah taala. Itu tanya apa? Itu salah satu bentuk kita untuk mencintai Rasul. Iya, betul. Jadi kalau kita sebenarnya tanda cinta itu banyak, ya, Bapak Ibu. Kita misalnya cinta kepada seseorang, kita akan mencari tahu tentang kehidupan orang itu. Ada teman itu, ya, sampai tahu tanggal lahirnya Ronaldo. Kemudian kesehariannya, makanan kesukaannya apa, tahu mereka. Jadwal mainnya kapan, itu tahu semua, Bapak Ibu. Saking ngefansnya kepada Ronaldo, ya kan. Nah, padahal cinta kepada Ronaldo itu nggak ada manfaatnya yang kita dapatkan di akhirat. Kalau kita cinta kepada Nabi, jelas ada manfaat nanti di akhirat, Bapak Ibu. Ya. Dan salah satu tanda cinta itu juga adalah kita berusaha mencari tahu tentang sosok orang yang kita cintai. Dan kita nggak akan bisa cari tahu tentang Nabi Muhammad kecuali kita belajar sirahnya. Alhamdulillah di masjid ini ada kajian sirah yang sudah bertahun-tahun kita mengkaji, mengambil pelajaran dari perjalanan Nabi Muhammad SAW. Insya Allah besok, karena sirahnya setiap Ahad keempat, dan kebetulan bulan ini Sabtu ketiga dan Ahad keempat itu bersamaan, ya kan? Sekarang Sabtu ketiga, besok Ahad keempat. Insya Allah besok kita akan kembali mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.